Baik, pada kesempatan ini saya mencoba menjelaskan tentang teknik untuk membangun jaringan internet menggunakan wireless jarak jauh, terutama dari sisi peralatannya. Jadi jaringan seperti ini bisa kita pakai untuk menyambungkan satu RW atau satu kecamatan, bahkan mungkin beberapa desa sekaligus. Kata kunci yang penting di sini ada di depan dari wiki saya, ada teknologi RT RW net, buka tab. Ada juga wireless internet. Kita buka tab. Dua ini yang penting nih sebenarnya. Untuk RT RW, jadi untuk konsep besarnya bisa kita lihat di sini, RT RW net. Grup untuk diskusinya salah satunya adalah ini, RT RW net gratis. Jadi bentuknya seperti ini jaringannya. Kita bisa dari internet, kita bisa masuk ke modem, bisa speedy, bisa apa sekarang udah ini gambarnya udah ramah soalnya modem speedy. Kalau sekarang mungkin udah nggak ada speedy, adanya IndiHome atau yang fiber itu, atau kita bisa ngambil juga dari 3G apa dan sebagainya. Masukin ke router, bisa OpenWRT, bisa PC, bisa MikroTik, terus masukin ke access point, ditembakin ke tetangga. Jadi ini teknik yang pertama, kita bisa menggunakan WiFi ke tetangga. Di ujung sini bisa pakai antena wajan bolik. Di lain pihak kita juga bisa menggunakan kabelan ke tetangga-tetangga ini. Jadi kalau yang dekat bisa tarik kabelan aja tetangga. Yang bagus yang kabelan sih sebenarnya, cuman jadi mahal jatuhnya. Oke, lebih sederhana juga sih. Alatnya lebih sederhana, cuma kabel doang, colok, jebret jadi. Ini lebih rumit sih, cuma lebih jauh jaraknya. Kalau yang dahsyatnya bisa berapa kilometer. Oke, ini Ethernet. Bisa kita lihat teknologinya ke bawah-bawah sini. Kita butuh towernya bisa tower bambu seperti ini. Kalau mau nekat juga bisa. Oke, ada yang pakai tower bambu, jangan khawatir. Tapi kalau yang tower serius bisa tower triangle besi. Kalau mau jarak jauh ya. Tapi kalau cuma dekat-dekat aja, mungkin cuma bangsanya 500 meter atau berapa, itu kita bisa pakai pipa ledeng gitu juga bisa. Oke, jadi kita bisa baca-baca teknologi routernya seperti apa. Yang jadi masalah biasanya perizinan. Izin khususnya ada dua nih, ada izin tower dan izin ISP. Kalau kita sudah besar, biasanya akan dikejar-kejar oleh balai monitoring dari Kominfo untuk dapetin izin ISP. Izin ISP-nya sendiri sih gratis teorinya dari Kominfo. Yang nanti yang masalah dengan izin ISP adalah kita harus bayar BHP. Nah, BHP itu berapa ya? Berapa persen lah, satu atau 2% dari gross revenue. Nah ini BHP-nya, tapi kalau kita revenue 0 ya BHP-nya 0, gitu aja gampang. Oke, sekarang saya akan coba fokus ke internet berbasis WiFi. Kalau mau yang gampang LAN dulu ya, teknologi LAN. Kalau LAN cuman gini aja sih. Ini contohnya, ini zamannya Pak Michael Sunggiardi, zaman dulu banget nih. Ini dia dipasangin switch kayak gini, terus dia tarik-tarikin kabel ke tetangga. Ini dari kotak-kotak ini ini ada banyak pipa pipa peralon, itu isinya kabel. Ini pipa peralon lewat sini segala macam. Jadi cuman switch aja dipanjangin. Ya ini gampang. Tapi kabel diselamatkan pakai pipa peralon dulu. Pakai pipa peralon biar nggak terlalu apa sih namanya? Nggak 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 terlalu rusak oleh cuaca lah, kira-kira gitu. Tapi ada sekarang kabel-kabel ini buat outdoor ada, jadi bisa juga dipakai. Cuman kalau direndam di got kayak gini ya seru juga ceritanya. Nah, untuk WiFi
WiFi ini mungkin yang akan kerasa banget ada dua nih, access point sama antena. Access point wah, ini langsung konfigurasi semua. Access point intinya harus cari access point yang buat outdoor, indoor juga boleh sih. Jadi cari access point aja. Jadi nggak perlu beli access point yang apa sih namanya, router, access point bentuk router nggak perlu sih sebenarnya. Kita coba masuk Bukalapak ya, ada nggak access point? Coba kita cari access point di Bukalapak. Buat WiFi harganya berapa? Nah, kira-kira bentuknya kayak gini nih. Cuman ini antenanya dua ini. Cari yang antenanya satu aja kalau yang mau murah sih. Kalau dua kita harus bikin dua antena soalnya. Nggak apa-apa juga, bisa juga sih. Rata-rata sekarang dua semua, yang nggak ada yang jual satu antena, nggak ada, jarang. Ya udah, berarti nasib kita dua antena. Nah, terus yang perlu juga kita beli box access point outdoor kalau mau ditaruh di luar ya. Jadi ini ada box access point outdoor kalau kita mau taruh luar, supaya nggak kena hujan, korslet. Jadi antenanya seperti ini. Kalau nggak mau pusing, beli yang udah jadi aja. Ini udah jadi nih, contohnya udah jadi nih. Ini udah antena apa segala macam udah jadi, tinggal colok aja. Kalau ini udah enak, kalau pakai yang kayak ginian udah enak banget nih. Kalau yang ini kan indoor nih, ini indoor. Wah, bekas 100.000. Tapi ini router dalamnya sebenarnya. Nah, ini antenanya kita ganti supaya jaraknya lebih jauh. Antena-antena yang seperti ini, yang kurus kering seperti ini cuman bisa jarak sekitar 50 meter, 100 meter. Tapi kalau antena yang seperti ini klaimnya bisa 5 kilometer. Kalau di ujung sebelah sananya pakai antena wajan. Kalau sana antena yang kecil lagi ya nggak bisa sejauh itu juga sih. Nah, ini kira-kira kayak gitu makhluknya. Kita punya beberapa pilihan, bisa anten. Jadi belinya akses semua dua antena ya sekarang ya, sialan. Kecepatannya lebih tinggi sih emang. Tuh, kecepatan bisa sampai 300-an mega semua. Jadi ini udah nggak ada yang jual satu antena rupanya ya. Saya pikir masih ada yang jual satu antena. Walah. Oke. Ya udah, nasib dah. Antenanya dua nih sekarang berarti. Kalau zaman dulu kita masih satu antena semua. Tapi kalau mau gampang nggak usah mikir sih, mending cari misalnya Ubiquiti, dari Ubiquiti atau Mikrotik. Yang bagus yang ini biasanya Ubiquiti oke juga tuh. Ubiquiti kayak gini nih, tapi harganya lebih mahal ya. 600.000 ya, tapi nggak apa-apa sih, bagus banget sih itu. Ini begitu bekas, ini udah bekas taruh di outdoor nih, 350.000. Wah, lumayan lah dapat bekas-bekas juga kalau masih hidup ya, mudah-mudahan masih hidup. Oke, ini kita bisa pakai peralatan-peralatan situ. Kalau kita beli yang indoor, emang biasanya indoor lebih murah daripada outdoor. Kalau kita beli indoor, kita perlu pasang antena. Nah, antena ini punya banyak pilihan. Salah satu yang legendaris adalah antena wajan ini yang dibuat oleh Pak Gunadi. Makanya seringkali nyebutnya wajan bolek ikun. Pak Gunadi nyebut dirinya ikun, Gunadi. Terus karena dia sekali, tambahin ikun. Sangat. Itu, ini orangnya Pak Gunadi. Sekarang harusnya sudah, ini dibikin udah lama nih, 20 tahun yang lalu loh. Oke. Nah, teorinya kira-kira gini lah. Kita perlu menghitung penguatan antena, priorisasi antena, line of sight, frequency zone clearance, dan sebagainya. Kabel grounding harus bagus dan sebagainya. Ini kira-kira teorinya, bisa dibaca-baca. Cuman saya akan fokus ke antenanya aja. Anda punya dua pilihan sebenarnya. Antena buat di sisi klien, ini direksional tipenya,
Ini ada tipenya, ada antena kaleng susu, antena kaleng, antena yang beken, antena wajan. Mana wajan? Kaleng susu, pembuatan antena kaleng, PVC, kongguan dan sebagainya. Oh, ini yang high performance. Ini ada wajan bolik, antena panci bolik, antena apa segala macam. Ini yang high performance. Yang performance tidak sebaik itu bisa pakai kaleng dan sebagainya. Ini penguatannya tidak sebesar itu. Nah, di sisi pusatnya kita bisa pakai antena sektoral. Yang salah satu yang bagus ini yang antena panel 18 dB atau 21 dB yang dibuat oleh Sindu dan teman-temannya. Ini bentuk antenanya kira-kira kayak gini nih. Ini pakai PCB gede nih, PCB besar, di etching. Desain ini bisa diambil di sini. Ini desainnya bisa diambil di sini. Desainnya bisa diambil di website ini dan nanti dipakai cutting sticker, tempelin ke PCB-nya pakai cutting sticker, di etching. Terus tinggal di solder. Ini ada solder ini sebenarnya. Ntar. Nah, ini lagi di etching. Oke. Kalau udah ini pakai cutting sticker nih. Di etching, terus kita kletek. Oke. Terus di solder, konektor di belakangnya di solder, pakai konektor. Nah, ini di solder nih. Terus kita pasang mounting di sini ya, supaya bisa ditempel di tower gitu. Ini bagus banget ini. Terus kita tutup pakai pralon. Oke, pakai pralon ditutup. Ya udah, jadilah antena itu. Oke. Ini yang panel yang oke. Panel oke. Kalau mau lebih gampang, kita bisa bikin antena seperti ini. Ini antena bentuknya kotak. Klek 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 gitu. Ini tidak nyambung. Ini ke sini tidak nyambung. Ini ke sini tidak nyambung. Ini karena pakai kawatnya kawat email, jadi tidak nyambung sebenarnya, terisolasi satu sama lain, nyambungnya di sini. Nah, ini keren, ini keren banget. Oke, ini gainnya oke juga sih sebenarnya. Tapi ini kawatnya kawat email ya, jadi ini tidak nyambung di titik-titik ini tidak nyambung. Gitu. Panjangnya 123 mm, satu lambdanya 135. Yang ini panjang seperempat lambdanya 29 mm. Ini yang udah jadi, tampangnya, penampakannya kira-kira kayak gini. Penampakannya. Tapi kalau mau bagus ya ini nanti ditutup sama plastik atau apa supaya tidak basah kena air gitu. Oke, itu antena quad. Antena yang agak di sisi pusatnya pemancarnya. Oh, mungkin harus kasih tahu juga bahwa ini ke belakang gitu ya. Ini kan ada konektor N. Kita butuh yang namanya pigtail dari N ke SMA karena konektor di sini tadi. Nah, ini N nih, ini N. Kita butuh ke SMA karena akses point itu SMA konektor. Nah, ini nih SMA kecil kayak gini. Jadi kita butuh beli yang namanya pigtail. Di sini coba pigtail SMA ke N mil. Ini udah banyak yang jual bentuknya kayak gini. Harganya sebaiknya jangan terlalu panjang. Jadi yang ini bagus nih, tidak panjang dan nanti radionya ditaruh di belakang sini. Pigtail double. Oh, ini 2 biji sekaligus dia jual 55.000. Ini 1 meter. Jangan 1 meter sih, kalau bisa 20 cm aja. 25 cm gitu, ya pendek. Nanti nego aja sama penjualnya. Harganya berapa? Ini dia udah beli, dia udah kasih double sekaligus nih. Ini 50 cm, 50.000 dengan
kabel teflon bagus. Kalau kabelnya RG58 nggak bagus nih, lossnya masih gede. Jadi harus kabelnya warna coklat-coklat kayak gini yang bagus. Yang hitam jelek nih sebenarnya. Oke. Nah ini bagus ini. Pigtail dia 50 cm gitu. Nah dari pigtail ini di ujung yang SMA ini kita konekkan ke access pointnya gitu. Jadi ini butuh pigtail terus access point. Nanti dari access point baru masuk ke kabelan, turun ke router, mikrotik dan sebagainya gitu. Oke, di sisi kliennya, di sisi penggunanya kita bisa pakai antena. Coba kita lihat dulu. Nah ini yang sektoral itu di sisi ISP-nya lah, RT RW netnya lah. Kalau di nanti pelanggannya gitu pakai antena kaleng susu. Oh, ini cara ngitungnya nih. Nah ini cara buatnya. Oke. Yang bagus yang ini nih, yang kelihatan banget. Sama masih. Antena kaleng pakai USB. Ini access point, ini antena kaleng, coba lihat. Nah ini foto pembuatan antena kaleng. Ini lagi bikin antena kaleng, tapi ini yang susah. Kita sekarang biasanya USB yang dimasukin situ. Jadi USB WiFi. Nah ini coba. Nah ini USB WiFi, ini WiFi-nya bentuknya USB, masukin dalam kaleng situ. Itu lebih gampang gitu. Jadi antenanya antena kaleng susu. Ini diameternya harus 10 cm -an. Jangan di bawah itu. Jadi di 10 cm. Oke. Itu antena kaleng. Tapi kalau mau yang bagus sih antena jangan panci. Pakai antena wajan polygigon. Mana dia? Nah ini dia. Ini wajan polygigon. Ini cara dibuat pelan, bisa dilihat pelan-pelan. Jadi kita siapkan semua peralatannya. Si penggorengan dibor di tengahnya, dikasih pralon itu, terus dikebelakangin. Nanti ini dikasih bracket buat nempel ke mana sih? Ke tiang. Ini USB-nya udah kita siapin. Kalau Pak Agun itu dikasih ini ya, dikasih karet buat melindungi wifi dari hujan. Ini dikasih karet nih, terus dikasih pegangan seperti ini biar nggak lari-lari, pegangannya tempelin ke sini. Nah ini pralonnya 3 inci dilibat, ini kasih lakban. Perhatiin ini tidak sesuai, ini harus dihitung nih daerah yang kebukanya berapa senti, ini dihitung. Nanti si USB nya taruh di ujung sebelah sini, dihitung juga. Ini 5,3 cm untuk pralon 3 inci, 5,3 cm dari ujung sebelah sini. 5,3 cm itu dari ujung yang ini, bukan ujung yang ini ya, bukan ujung yang kita buka. Lakban aluminiumnya harus diukur pakai ohmmeter sih sebenarnya, harus korslet nih lakbannya. Lakban sekarang suka dikasih ini, lakban aluminiumnya dikasih plastik, jadi nggak bisa korslet. Nah itu nggak bagus sih sebenarnya. Kalau yang mau lebih bagus lagi pakai aluminium foil, itu lebih bagus sih. Ini bentuk pegangannya kayak gitu, nempel kayak gitu. Ini harus dihitung nih jarak yang ininya. Ini adalah titik fokus dari wajannya itu sendiri. Jadi sinyal bisa masuk karena lewat pralon. Ini masuk sini, sinyal ke sini pralon. Ini buat penguatannya, masuk ke USB, terus pakai kabel ke bawah, kabel USB ke bawah. Ini dibikin extender pakai kabel LAN. Tapi teknik ininya harus dibaca dulu. Oke. Nah ini teknik membuat USB extendernya seperti apa diterangkan di sini. Nih. Intinya kita butuh 4 kabel. LAN udah ada 8 kabel. Ya udah diatur mana yang jadi kita butuh power
Kalau USB kan ada power plus 5 volt ground, terus ada 2 data. Ini diatur mana yang buat power, mana yang data. Oke. Terus disolderin nih USB-nya. Nih USB-nya disolder di sini. Oh, udah jadi deh. Jadi nanti bisa dipakai buat majangin kabel USB. Oke. Kalau yang bagus sih pakai antena parabola yang gede. Parabola gede. Ini wajan bolik di Timor Leste kita bisa lihat nih. Ini mereka teman-teman Timor Leste pasangnya di di pohon kelapa. Nah, ini saya masuk ke pohon kelapa legendaris. Saya datang ke pohon kelapa legendaris itu, tapi di atasnya bukan kabel USB, tapi udah ini apa? Antena parabola yang semi grid parabolik, ya, udah bagus lah. Oke. Demikian. Kita bisa juga pakai antena Astro, antena-antena kayak gini. Ini kita pasangin di sini juga bisa. Bagus juga hasilnya. Cuman ini hati-hati ujungnya ini, jangan sampai air masuk kalau hujan. Jadi kita bisa antena-antena TV satelit itu kita bisa cek ujung ininya berapa, terus pasang. Ini bagus, kalau ini bagus. Kalau pakai penggorengan ya lebih jelek lah. Kalau yang bagus pakai parabola TV, harganya berapa yang baru, 500 ribuan itu antena TV parabola. Ya, cari yang bekas-bekas dibetulin, terus kita pasangin gituan, jaraknya jauh itu. Jaraknya bisa sekitar 400 km, 300-an, 300-400 km lah itu jarak tembaknya. Itu dilakukan di Amerika Selatan. Jadi teman-teman dari Italia dia pakai antena seperti itu buat tembak jarak 300 km-an di Amerika Selatan. Demikian. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana bentuk peralatan antena yang kita buat untuk RT RW net, 1 RT atau 1 RW untuk jarak jauh itu. Cuman biasanya nanti, ya kalau saran saya sih pada ujian orari aja. Orari itu seperti ini ya, orari. Soalnya biasanya nanti akan ditanya izinnya mana, orari. Ini orari, organisasi Rahmati Radio, karena frekuensi yang kita pakai 2,4 itu frekuensi orari juga sih, jangan khawatir. 2,3 sampai 2,4 orari. Nih, sorry. Bisa tanya di orari. Nih websitenya ada. Jadi kita alamat ordernya hilang lagi. Nih bisa ditanya juga ujiannya kapan di daerah ini. Tapi bisa juga cek ke ini sih sebenarnya, Kominfo, karena yang menguji adalah dari Kominfo sebenarnya. Kalau orari adalah organisasi anggota yang lulus ujian. Oke, demikian. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana akal-akalan untuk membuat jaringan internet menggunakan wireless di desa atau di kelurahan atau di kecamatan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat.